Nadiem Nadiem menyampaikan Pak saat itu. Tanya dengan Nadiem, jangan tanya dengan saya. Ya, Kalau sikap dari kita gubernur sendiri seperti Pak apa? Dari Pak izin Ya, persoalannya baru 2 hari yang lalu kita 14 kabupaten selesai zona merah. Nenek moyangnya dari mana bahwa di kabupaten tidak boleh sekolah? Sampaikan salam saya kepada Nadiem. Kalau kamu berani, saya tantang dia. Ya, itu aja. Udah nggak usah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua konten kreator dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan RK Pasan. Dan seperti biasa, saya akan menyikapi beberapa kebijakan pemerintah ya, terutama yang lagi menjadi hot issue itu tentang pembelajaran tatap muka. Ini sampai sekarang memang belum bisa dilaksanakan, tapi mudah-mudahan bisa ya, karena mungkin di beberapa provinsi udah turun level dari zona merah ke zona oranye dan lainnya. Dan persoalan ini sebenarnya lagi baru beberapa hari lalu sudah dibahas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, ya kan? Itu sudah melakukan raker atau rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satu pembahasannya terkait soal tinjauan dan evaluasi sekolah tatap muka terbatas. Ini artinya masih dalam tinjauan, baru sekedar rapat, dan itu pun juga nanti akan dilakukan peninjauan, ya kan. Sebenarnya dari pihak Kemendikbudristek sendiri melalui Menteri Nadiem Makarim bahwa mereka ingin sekolah tatap muka terbatas segera diberlakukan. Ya, Komisi 9-nya udah tahu betul bahwa pihak Kemendikbudristek dari tahun kemarin posisinya sudah jelas bahwa secepat dan seaman mungkin semua anak balik ke sekolah. Tapi masalahnya tiba-tiba virus varian Delta itu tiba-tiba menyerang kita. Dan ini membuat panik sehingga menambah daftar panjang orang yang terpapar oleh penyakit ini. Pengembangan dari yang bermutasi dari COVID-19 ke virus varian Delta. Dan akhirnya memang saat itu juga akhirnya di total ya, memang sebelumnya juga sudah berhenti juga gitu. Jadi pada bagian terburuknya Kemendikbudristek itu sudah berjuang pada saat itu terjadi, maksudnya virus varian Delta itu ada datang menyerbu gitu. Bagian terburuknya adalah bahwa Kemendikbudristek sudah berjuang keras mendorong sekolah terutama yang berada di pelosok-pelosok untuk buka, namun terpaksa ditutup akibat dari virus varian Delta itu. Tapi pihak Kemendikbudristek tetap akan berupaya membuka sekolah tatap muka terbatas dengan menerapkan tentunya protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Kan sebab dampak dari dampak dari penerapan sekolah daring ini memang sangat luar biasa dan udah terlalu lama gitu, 1 tahun lebih. Saya pikir secara pribadi kita ini ya bakal kehilangan generasi yang sekarang akan dikenal dengan lulusan COVID. Dengan tatap muka saja belum tentu efektif, artinya penerimaan secara kualitas dari masing-masing siswa itu belum mampu mereka menyerap apa yang disampaikan. Itu dengan tatap muka. Bagaimana dengan daring yang hanya mengandalkan dengan mesin bahan Google langsung menanya? Itu pun harus ada campur tangan orang tua. Nah, masalahnya sekarang di sini yang pinter itu nanti bukan anaknya, tapi
ibu-ibunya gitu. Tapi ada manfaat sisi positifnya, ibu-ibu nggak banyak ngerumpi lagi. Nah itu mereka fokus belajar gitu. Jadi iya, jadi kebijakan pada masa pandemi ini memang mengacu pada surat keputusan ini juga ya, SKB surat keputusan bersama 4 menteri yang menyebut tidak ada perubahan dalam aturan tersebut. Karena dasar pertimbangannya ya ini soal kesehatan, evaluasi, kemudian capaian belajar serta kesiapan di segala aspek pendidikan baik di pemerintah pusat ataupun di daerah. Ada juga istilah memang pembelajaran tatap muka itu atau PTM dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi dapat dilaksanakan pada level 63% satuan pendidikan yang berada di situasi COVID-19 untuk di level 3, 2, dan 1. Sementara untuk satuan pendidikan yang berada di level 4 sepenuhnya PJJ, jarak jauh. Artinya kawan-kawan sekalian, ini masih dalam tinjauan. Tapi kalau dia balik lagi khususnya misalnya di provinsi kami Lampung, karena ini masih sifatnya tinjauan. Gubernur Lampung Bapak Arinaldi Junaidi justru ingin segera gitu loh, tatap muka ini dilaksanakan, ya kan? Tapi nggak tahu sepenuhnya atau tidak. Saat dikonfirmasi oleh kawan-kawan adik-adik media di lapangan pada saat vaksinasi ibu hamil di Rumah Sakit Beleza Selasa 24 bulan 8 ini, Gubernur menyinggung bahwa silakan tanya katanya ke Pak Menteri, Pak Nadiem, kalau memang masih tetap ada peninjauan. Karena masalahnya kan 14 kabupaten kota di Lampung sudah selesai zona merahnya. Jadi ada bahasa yang sampai Pak Arinal itu nyebut nenek moyang dia dari mana kalau kabupaten itu tidak boleh sekolah, ya kan? Jadi itu kata Pak Arinal, nenek moyang dia dari ini jadi mungkin semacam emosi ya yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur juga berkata, sampaikan salam saya kepada dia, kalau kamu berani saya tantang dia. Itu penegasan dari Pak Arinal. Ini saya kutip dari beberapa media yang menaikkan berita tentang itu. Jadi pada intinya memang penerapan tatap muka memang kalau untuk di Lampung nampaknya pemerintah di sini ingin segera dilaksanakan. Hanya saja memang mungkin masih terbentur dengan pusat. Jadi mau melaksanakannya juga bakal susah. Tapi kalau tidak dilaksanakan tatap muka tetap dengan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka secara pribadi saya mengkhawatirkan dampaknya akan berkepanjangan. Anak-anak kita akan kehilangan kecerdasan, ya kan? Karena balik lagi ke yang saya sampaikan di awal tadi, dengan tatap muka saja belum tentu kemampuan seorang siswa itu bisa menyerap, apalagi dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Yang pinter itu emak-emaknya. Mama semakin pinter, semakin sempit ruang mereka untuk ngerumpi. Jadi fokus, udah masak, nyuci, buka Google, mendampingi anak sekolah. Sisi baiknya di situ. Oke, sedikit saja itu. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini tidak bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.